Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabe pun. Saya Yuswari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Timur. Dalam video ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Diucapkan terima kasih atas bimbingan dan fasilitasinya kepada yang terhormat Bapak Erwin Junaidi selaku fasilitator. Dan diucapkan terima kasih atas bimbingan dan pendampingannya kepada yang terhormat Ibu Titi Sumarni selaku pengajar praktik, calon guru penggerak kelas 12B kelompok 2. Bapak Ibu guru yang hebat, adapun tujuan pembelajaran khusus yang saya lakukan adalah membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu 1. Pengajaran eksplisit, 2. Integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, 3. Penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan 4. Penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik di sekolah, serta merefleksikannya. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu, jadi di sini saya akan membagikan tentang pemahaman implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim dalam sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidikan di sekolah dan serta merefleksikannya. Jadi ini sebagai tujuan saya menyampaikan atau pada kesempatan ini. Dan Bapak Ibu, apa itu pembelajaran sosial dan emosional? Apakah Bapak Ibu sudah ada yang tahu? Apa sudah pernah mendengar tentang pembelajaran sosial emosional? Jadi pembelajaran sosial dan emosional atau disingkat itu dengan PSE adalah pendekatan atau proses pendekatan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membekali murid dengan keterampilan untuk mengelola emosi. Nah, di dalam pembelajaran sosial dan emosional itu ada 5 kompetensi dasar yang harus dipenuhi. Kelima tersebut, yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua pengelolaan diri, dan yang ketiga adalah kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan hubungan, dan yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam kesempatan yang baik ini, bukan maksud saya menggurui, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk saling berbagi pengalaman tentang pembelajaran sosial dan emosional. Bisa jadi Bapak Ibu selama ini sudah pernah atau sudah melaksanakan pembelajaran tersebut, tapi mungkin belum tahu yang Bapak Ibu lakukan itu selama ini adalah pembelajaran sosial dan emosional. Jadi untuk kompetensi yang pertama tentang kesadaran diri, pengertian dari kesadaran diri atau maksud dari kesadaran di sini adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, kekuatan, keterbatasan, dan nilai diri. Ini mencakup kesadaran dari perasaan pribadi dan bagaimana perasaan itu dapat mempengaruhi perilaku. Dan untuk contohnya dalam penerapan pembelajaran ini, yang pertama itu kita melakukan aktivitas dengan menggunakan jurnal emosi. Jurnal emosi apa itu? Jurnal emosi. Setiap pagi, katanya setiap pagi itu guru meminta siswa
untuk dapat menuliskan atau menggambarkan perasaan mereka di pagi itu. Itu cara kita untuk mengenali terlebih dahulu sebelum siswa itu kita ajak belajar atau belajar bersama-sama. Jadi salah satu untuk mengetahui cara kita atau cara mengkondisikan murid kita adalah dengan cara kita mengenali tingkat emosi. Tanya Pak Ibu, berdasarkan dengan jumlah emosi sosial tadi yang saya katakan, saya ingin lakukan untuk terkait tapi memang saya tidak hafal, adakah korelasinya atau hubungan dari jumlah emosional yang kita lakukan pada pagi hari itu dengan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan? Jadi korelasi untuk yang pertama, ini sepengetahuan saya atas jawaban saya ya. Jadi aktivitas membuat jurnal setiap pagi itu ada korelasinya dengan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Jadi dalam proses pembelajaran, termasuk contohnya pembelajaran matematika, itu bagaimana aktivitas ini terhubung atau pembuatan jurnal emosi tersebut dapat terhubung dalam proses pembelajaran matematika yang akan Bapak lakukan. Itu yang pertama, satu, meningkatkan kesadaran diri dalam belajar matematika. Oke, untuk penjelasannya, dengan mengidentifikasi tingkat emosi atau emosi anak di pagi hari, itu contohnya atau tidak lanjut dari kita apabila kita sudah mengetahui keadaan siswa itu. Yang pertama, jika kita atau ada seorang siswa menulis di dalam jurnal tersebut bahwa mereka merasa cemas tentang pelajaran matematika atau rasa ketakutan ketika mau mengikuti pelajaran matematika, itu guru yang sudah mengetahui keadaan tersebut, maka guru bisa melakukan atau menawarkan dukungan ekstra seperti memberikan bimbingan, tambahan atau menyarankan teknik manajemen kecemasan seperti pernapasan dalam. Kita menenangkan siswa dulu. Jadi guru itu membimbing atau memberikan ke anak, yuk nak, Pak Fadil kelihatannya cemas, takut, yuk kita duduk sebentar, coba tarik nafasnya dalam-dalam agar konsentrasinya itu bisa kembali seperti semula. Jadi itu korelasinya dengan mata pelajaran atau kegiatan yang akan kita lakukan. Intinya guru itu mengetahui terlebih dahulu keadaan siswa di pagi atau di hari tersebut. Sebelum kita memberikan penjelasan, sebaiknya atau setidaknya kita sebagai guru tahu apa yang dirasakan oleh setiap siswa tersebut. Apakah siswa itu murung itu karena apa? Apa karena takut? Apa karena nggak dikasih kamu? Atau lagi sakit? Tapi kalau guru tidak tahu keadaan siswa tingkat emosinya, lalu guru memberikan penjelasan selebar-lebar mungkin, ya kita tahu kira-kira siswa tersebut bagaimana? Akan lebih mudah menerima penjelasan kita atau malah tambah bingung. Itulah kunci dari pembelajaran sosial emosional sebelum melakukan pembelajaran tulis menulis biasa. Itu manfaatnya atau tujuan. Ya. Very. Kalau kita ubah dengan cara bagaimana kalau misalnya nggak ada hubungannya, apa ada sih jurnal emosi nanti dengan sedang ada briefing gitu yang dibuat biar ada keterkaitan kalau itu berapa persen yang berkaitan dari begitu. Ya makanya ada kalau aku ada pertanyaannya dengan ada apakah ini harus misalnya ini harus kulit ayo kita ikut dulu ini suasananya dibuat dulu gitu buat sebelum pembelajaran kita buat suasana itu senang semuanya. Jadi aku menyingkirkan masalah yang ada kan